Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel Hasbi Muhammad dengan konten Bocah Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang. Dan selamat menyaksikan. Kali ini kita akan melakukan perjalanan waktu, kembali ke ribuan tahun lalu, ke sebuah masa yang mengubah total cara hidup nenek moyang kita di Nusantara. Yap, kita akan membahas masa bercocok tanam dan beternak. Ini bukan sekadar cerita tentang menanam padi loh. Ini adalah kisah tentang sebuah revolusi besar yang menjadi fondasi masyarakat kita hari ini. Jadi, siapkan diri kalian, kita mulai petualangan prasejarah ini. Sebelum kita melompat ke era cocok tanam, mari kita ingat kembali kehidupan sebelumnya, yaitu masa berburu dan meramu. Pada masa itu, manusia hidup secara nomaden, berpindah-pindah tempat untuk mengikuti pergerakan hewan buruan dan mencari sumber makanan. Mereka tinggal di gua-gua atau tempat perlindungan sementara. Hidup mereka sangat bergantung pada alam. Kalau sumber makanan di satu tempat habis, ya mereka harus pindah lagi. Sebuah kehidupan yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Tapi kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Manusia mulai mengamati alam dengan lebih teliti. Mereka sadar bahwa biji-bijian yang jatuh ke tanah bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Mereka juga melihat bahwa beberapa hewan bisa dijinakkan dan tidak perlu diburu setiap saat. Inilah percikan awal dari sebuah revolusi. Masa bercocok tanam, atau yang sering disebut zaman Neolitikum, dimulai sekitar 2000 tahun sebelum Masehi di Nusantara. Ini adalah era di mana manusia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada berburu dan meramu. Mereka mulai membuka lahan, menanam umbi-umbian seperti keladi dan sukun, serta biji-bijian. Proses ini disebut sistem slash and burn, atau tebang dan bakar. Mereka menebang pohon-pohon di hutan, membakarnya, lalu menanami lahan tersebut. Abu sisa pembakaran berfungsi sebagai pupuk alami yang menyuburkan tanah. Tentu saja, setelah beberapa kali panen, kesuburan tanah akan menurun dan mereka akan pindah membuka lahan baru. Meskipun masih ada unsur berpindah, ini sudah sangat berbeda dari kehidupan nomaden sebelumnya. Mereka mulai menetap di satu area lebih lama. Dengan menetapnya mereka, lahirlah konsep perkampungan. Rumah-rumah tidak lagi berupa gua, tetapi bangunan sederhana yang terbuat dari kayu, bambu, dan atap rumbia. Biasanya, perkampungan ini dibangun di dekat sumber air seperti sungai atau danau yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari dan irigasi sederhana ladang mereka. Di dalam perkampungan ini, mulai terbentuk sebuah struktur sosial. Ada pemimpin atau kepala suku yang dihormati, yang biasanya bertugas mengatur pembagian kerja, menyelesaikan perselisihan, dan memimpin upacara adat. Kehidupan komunal menjadi sangat penting. Mereka bekerja sama membuka lahan, menanam, dan memanen. Konsep gotong royong yang kita kenal sekarang, akarnya sudah ada sejak zaman ini. Bersamaan dengan bercocok tanam, manusia juga mulai beternak. Anjing membantu dalam berburu dan menjaga perkampungan, sementara babi dan unggas menjadi sumber protein yang lebih pasti daripada harus berburu setiap hari. Ini adalah sebuah terobosan besar. Ketersediaan pangan menjadi lebih stabil. Mereka tidak perlu lagi cemas jika perburuan gagal. Ada lumbung untuk menyimpan hasil panen, dan ada ternak di sekitar rumah. Keamanan pangan ini memungkinkan populasi manusia bertambah pesat. Nah, kehidupan yang lebih menetap dan terorganisir ini juga memicu perkembangan teknologi yang pesat. Peralatan batu mereka menjadi jauh lebih halus dan fungsional dibandingkan zaman sebelumnya. Kita kenal dengan adanya kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak-kapak ini bukan lagi batu kasar yang dipukul-pukul seadanya. Mereka sudah diasah dengan sangat halus, hingga tajam dan presisi. Kapak persegi, misalnya, digunakan untuk menebang pohon, membangun rumah, dan membuat perahu. Sementara kapak lonjong, yang bentuknya lebih bundar, juga memiliki fungsi serupa. Proses penghalusan ini menunjukkan tingkat keahlian dan kesabaran yang luar biasa. Selain kapak, mereka juga membuat gerabah dari tanah liat. Gerabah ini digunakan sebagai wadah untuk memasak, menyimpan makanan, dan juga untuk keperluan upacara ritual. Seni membuat gerabah ini bahkan sudah dihiasi dengan berbagai macam pola, menunjukkan adanya sentuhan estetika.
Salah satu aspek paling menarik dari masa ini adalah perkembangan kehidupan spiritual dan kepercayaan. Mereka mulai memiliki sistem kepercayaan yang lebih kompleks. Mereka percaya pada kekuatan roh nenek moyang dan kekuatan alam. Untuk menghormati arwah leluhur, mereka membangun bangunan-bangunan megalitikum atau bangunan dari batu-batu besar. Mungkin kalian pernah dengar tentang menhir, dolmen, punden berundak, dan sarkofagus. Menhir adalah tugu batu tunggal sebagai tempat pemujaan roh. Dolmen adalah meja batu, tempat meletakkan sesaji. Punden berundak adalah bangunan bertingkat-tingkat sebagai tempat pemujaan. Dan sarkofagus adalah peti jenazah dari batu. Pembangunan monumen raksasa ini jelas membutuhkan kerjasama dan organisasi sosial yang sangat baik. Ini adalah bukti bahwa mereka sudah memiliki sistem kepercayaan yang terstruktur dan kehidupan komunal yang kuat. Perdagangan juga mulai berkembang pada masa ini, meskipun masih dalam skala kecil dan sederhana. Ini disebut perdagangan barter. Komunitas di pesisir pantai mungkin akan menukar ikan asin atau garam dengan hasil bumi seperti ambi-ambian dari komunitas di pedalaman. Penemuan kapak persegi di berbagai wilayah di Nusantara menunjukkan adanya jaringan pertukaran atau distribusi barang antar kelompok. Mereka tidak hidup dalam isolasi total. Interaksi antar kampung inilah yang juga mempercepat penyebaran ide, teknologi, dan budaya. Jadi, apa dampak terbesar dari revolusi bercocok tanam ini? Pertama, manusia mulai mengontrol sumber makanannya sendiri. Ini mengurangi ketergantungan total pada alam dan memberikan stabilitas hidup yang belum pernah ada sebelumnya. Kedua, kehidupan menetap melahirkan konsep perkampungan, kepemilikan, dan struktur sosial yang lebih kompleks. Ketiga, waktu luang yang muncul karena tidak harus berburu setiap saat memungkinkan mereka untuk berinovasi. Mereka mengembangkan teknologi peralatan yang lebih canggih, menciptakan seni seperti gerabah, dan membangun monumen-monumen megalitikum yang megah untuk sistem kepercayaan mereka. Masa bercocok tanam dan beternak adalah titik balik yang fundamental dalam sejarah manusia di Nusantara. Dari sinilah cikal bakal masyarakat agraris Indonesia modern berasal. Konsep gotong royong, musyawarah untuk mufakat yang dipimpin oleh seorang pemimpin, serta sistem kepercayaan yang menghormati alam dan leluhur, semuanya berakar dari masa ini. Tanpa revolusi Neolitikum ini, mungkin peradaban kita tidak akan seperti sekarang. Ini adalah warisan tak ternilai dari nenek moyang kita. Sebuah bukti kecerdasan dan kemampuan adaptasi mereka yang luar biasa dalam membangun fondasi kehidupan. Bagaimana menurut kalian? Menarik sekali kan melihat bagaimana nenek moyang kita beralih dari pemburu nomaden menjadi petani yang menetap. Perubahan ini benar-benar membentuk DNA sosial dan budaya kita. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Apa bagian paling menarik dari masa bercocok tanam ini menurut kalian? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video seru kita selanjutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya.